Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini pada tanggal 2 Safar 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian kita malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Fajr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال النشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Para hadirin dan sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan Kebumen dan sekitarnya.
para pendengar Radio Best FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa UFI TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas ayat nomor 24. Malam hari ini dengan izin Allah kita akan membahas dua ayat langsung, yaitu ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Karena dua ayat ini saling berkaitan. Dua ayat ini, yaitu ayat yang ke-25 dan ke-26, masih membicarakan tentang kejadian di hari kiamat. Masih membicarakan kejadian di hari kiamat, yaitu diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dari ayat itu sampai ayat ini dan nanti juga ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kejadian hari kiamat. Allah berfirman dalam ayat ke-25, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Terjemahannya, pada hari itu, hari apa? Hari kiamat, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya Allah. Tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya Allah. Ini ayat nomor 25. Ayat nomor 26, wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan pada hari itu juga tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan Allah. Ayat 25, tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah. Ayat 26, tidak ada yang mengikat seperti ikatannya Allah. Sebelum kita bahas tentang tafsir dua ayat ini, perlu kami sampaikan bahwa cara membaca yang biasa diistilahkan dengan qiraah. Apa? Qiraah. Cara membaca dua ayat ini ada dua caranya. Ada berapa cara? Ada dua. Cara yang pertama ini digunakan oleh mayoritas ulama. Caranya seperti yang tadi kita baca. Fayauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad wala yuthiqu wathaqahu ahad. Yu'adzibu, huruf zalnya harokatnya apa? Kasrah. Yu'adzibu. Dan juga ayat berikutnya wala yuthiqu, juga kasrah huruf sa-nya. Ini cara yang pertama dan inilah mayoritas ulama membaca dengan seperti ini. Ada sebagian ulama seperti Imam Al-Kisai dan Imam Ya'qub, beliau berdua membaca dengan harokat fathah. Kalau tadi apa? Kasrah. Bagaimana harokat fathah cara membacanya? Fayauma idzil la yu'adzabu. Kalau tadi apa? Yu'adzibu. Fayauma idzil la yu'adzabu adzabahu ahad. Termasuk ayat berikutnya. Kalau mayoritas ulama membacanya wala yuthiqu, maka dua imam tadi membacanya wala yuthaqu wathaqahu ahad. Dua qiraat ini sama-sama qiraah yang bisa dipertanggungjawabkan alias mutawatir. Namun mayoritas ulama pakai cara yang pertama. Dan ini yang kita familiar di telinga kita. Dan di mushaf-mushaf Al-Quran juga tulisannya
yu'adzibu sama yuthiqu. Ya sebaiknya jenengan kalau di masyarakat ya nggak pakai cara yang kedua. Bok malah subhanallah. Apa? Darahnya apa? Salah. Ya karena keterbatasan pengetahuan. Ya. Apakah antara dua cara baca atau qiraah ini maknanya berbeda? Iya berbeda. Kalau yu'adzibu itu artinya mengazab. Ini kalau harokatnya apa? Kasrah. Yu'adzibu artinya mengazab. Kalau yu'adzabu artinya diazab. Jadi antara menyiksa dengan apa? Disiksa. Sama juga kalau yusiku artinya mengikat. Kalau yusaku artinya diikat. Cuma gitu aja Ustaz bedanya. Antara mengazab dengan diazab, menyiksa dengan disiksa, mengikat dengan diikat. Maknanya berbeda. Penafsiran yang pertama, qiraah yang pertama, yu'adzibu dengan yusiku. Kata para ulama artinya adalah saking beratnya siksaan Allah di akhirat. Tidak ada yang bisa menyiksa seperti itu di dunia. Saking apanya? Beratnya siksaan di akhirat, siksaan Allah di akhirat. Tidak ada yang bisa menyiksa seperti itu di mana? Di dunia. Kita kan sering dengar orang kejam, ya, penjara yang paling sadis, ya, penjahat berdarah dingin. Kita sering dengar cerita-cerita menyeramkan tentang penyiksaan PKI, ya, menyiksa jenderal-jenderal, menyiksa kaum muslimin. Yang kita baru dengar ceritanya saja sudah apa? Merinding, miris. Guantanamo misalnya. Penjara yang paling kejam. Ketahuilah bahwa siksaan sekejam apapun di dunia tidak ada apa-apanya dengan kejamnya siksaan di akhirat. Itu makna dari yu'adzibu, adzabahu ahad. Begitu pula wala yuthiqu wathaqahu ahad. Sekencang-kencangnya ikatan di dunia tidak akan bisa melebihi kencangnya ikatan Allah di akhirat. Nanti kita akan jelaskan kenapa kencangnya ikatan Allah di akhirat tidak ada yang bisa mengalahkan. Nanti kita akan jelaskan. Ini penafsiran dari qiraah yang pertama tadi. Tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah, tidak ada yang bisa mengikat sekencang ikatannya Allah Azza wa Jalla. Qiraah yang kedua, bagaimana tadi cara bacanya? Fa yauma idzil la yu'adzabu 'adzabahu ahad wala yuthaqu wathaqu ahad. Ini artinya dari penafsiran dari qiraah ini kata para ulama adalah bahwa manusia yang paling berat siksaannya, manusia yang paling kencang ikatannya pada hari kiamat adalah orang kafir. Saya ulangi, qiraah yang kedua maknanya apa? Manusia yang paling berat siksaannya adalah orang kafir. Dan manusia yang paling erat, paling kenceng ikatannya adalah orang kafir nanti pada hari kiamat. Seperti apa beratnya siksaan Allah? Seperti apa kencangnya ikatan Allah nanti di hari kiamat? Ketahuilah jamaah yang kami hormati, bahwa siksaan yang akan dialami oleh penghuni neraka itu bukan hanya siksaan yang berbentuk fisik. Bukan hanya siksaan yang berbentuk fisik. Fisik itu apa sih?
jasmani. Contohnya siksaan fisik nek nang dunya Pak digebuki. Itu namanya siksaan apa? Fisik. Siksaan jasmani, awake sing disiksa. Bukan hanya itu. Tapi juga ada siksaan yang namanya siksaan psikis. Apa psikis? Siksaan rohani. Hatinya yang disiksa. Siksaan psikologis. Contohnya apa? Kalau di dunia? Contohnya dihina. Ya. Ada orang bunuh diri karena dihina. Ketika dihina, apakah tubuhnya merah-merah? Enggak kan? Tubuhnya sehat walafiat, tapi yang tersiksa batinnya. Siksaan yang akan Allah timpakan kepada para penghuni neraka nanti di hari kiamat itu mencakup dua jenis. Psikis dan fisik. Contoh misalnya. Orang-orang saat akan dimasukkan ke neraka, para penghuni neraka, saat mereka akan dimasukkan ke neraka. Mereka dari mana sih? Mereka baru selesai dari mahsyar. Baru dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Dan kita tahu bahwa di padang mahsyar itu matahari akan didekatkan sedekat-dekatnya di atas kepala. Dan satu orang dengan orang yang lain, keringatnya itu beda-beda. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai dengkul, ada yang sampai perut. Maksudnya apa sampai perut? Jadi keringat yang keluar dari tubuh ini menggenang sampai ke mana? Sampai ke perut. Tahu tumun jenengan keringatan nganti semono? Dan ada yang keringatnya sampai ke leher. Dan ada yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Tapi ada manusia yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 golongan. Dan bukan pembahasan kita tentang 7 golongan itu. Dalam kondisi haus seperti itu, ada telaga. Ada telaga. Orang-orang yang beriman tergantung ikut Nabi siapa. Masing-masing Nabi punya telaga. Nah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, sudah mereka kepanasan, sepanas-panasnya, kemudian mereka dilarang untuk minum telaga. Karena mereka tidak mau mengikuti jalan para nabi dan para rasul. Dalam kondisi haus, sehaus-hausnya. Mereka melihat ada fata morgana. Apa fata morgana? Fata morgana itu kalau jenengan di jalan aspal panas banget, kelihatan seperti air. Dalam kondisi haus, sehaus-hausnya, mereka melihat nun jauh di sana ada fata morgana. Yang mereka pikir mereka bisa minum di sana. Karena saat mereka akan bergabung dengan kaum mukminin ingin minum di telaga para rasul, mereka diusir. Gak boleh mendekat. Bingung mereka mau kemana. Lihat fata morgana. Begitu melihat fata morgana, maka mereka berbondong-bondong menuju fata morgana tersebut. Mereka pikir itu adalah air. Rebutan mereka ke sana.
wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir mereka digiring berbondong-bondong. Mereka pikir itu air, ternyata disitulah neraka jahanam. Begitu sampai di sana tidak diberi kesempatan, langsung wa futihat hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka sampai ke tujuan, ternyata di hadapannya bukan air, justru malah neraka jahanam. Dan pintunya langsung dibuka. Wa qala lahum khazanatuha. Saat mereka akan masuk, tidak langsung masuk. Para malaikat penjaga neraka berkata kepada orang-orang tersebut, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul, utusan-utusan Allah? Mereka sudah membacakan untuk kalian ayat-ayat Allah. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dan para rasul tersebut sudah mengingatkan kalian bahwa akan ada hari ini. Hari apa? Hari kiamat. Ditanya seperti itu, jawabannya apa? Qalu bala nggih. Apa nggih? Iya. Para rasul sudah menyampaikan itu, mereka sudah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Inilah siksaan batin. Ketika kita berbuat kesalahan, kemudian sebelumnya sudah diingatkan, begitu melakukan kesalahan dipanggil, bukankah sudah saya nasihati? Gimana rasanya? Tambah sakit perasaan. Itu sebelum masuk ke dalam neraka. Apakah setelah masuk ke neraka mereka masih mendapatkan siksaan batin? Masih. Saat mereka minta kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka. Tadi ayatnya adalah surat Az-Zumar ayat 71. Yang menceritakan bagaimana orang-orang kafir itu digiring. Ya. Az-Zumar ayat berapa? 71. Setelah masuk ke dalam neraka, mereka pun masih mengalami siksaan psikis tersebut. Karena tidak tahan dengan beratnya siksaan yang ada di dalam neraka, maka mereka pun memanggil Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna minha. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka. Dikeluarkan kemana? Dikeluarkan kemana? Kembalikan kami ke dunia. Kemudian kata mereka, fa in udna fa inna zalimun. Kalau ternyata kami sudah dikembalikan ke dunia, kok kami masih berbuat seperti ini lagi? Berbuat apa? Kejahatan, kekufuran, fa inna zalimun. Kami ngaku kami ini orang-orang yang enggak benar, orang yang zalim. Kira-kira kalau mereka dikembalikan balik lagi atau tidak? Balik lagi. Ya. Dan enggak mungkin mereka akan dikembalikan. Maka begitu mereka meminta kepada Allah supaya dikembalikan
ke dunia bisa beramal soleh, memperbaiki perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu biasa mereka kerjakan. Allah menjawab apa? Qala sa'u fiha. Tetaplah kalian berada di dalam neraka jahanam, wala tukallimun, dan jangan kalian sekali-kali bicara denganku. Alias disuruh apa? Diam. Ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 107 sampai 108. Yang mengucapkan diam itu adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membentak orang-orang yang menghibah, merintih, memohon supaya dikembalikan ke dunia adalah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Arhamur rahimin. Kalau sudah dibentak, disuruh diam sama yang maha pengasih lagi maha penyayang, mau nyari perlindungan kemana lagi? Dan ini baru siksaan yang sifatnya psikis. Bagaimana dengan siksaan fisik yang akan mereka alami? Satu sampel saja untuk menggambarkan bagaimana siksaan fisik mereka adalah ayat yang sedang kita pelajari. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang bisa mengikat sekencang ikatan Allah nanti pada hari kiamat. Seperti apa kencangnya ikatan Allah? Sehingga nggak bisa lepas sama sekali. Allah ceritakan itu dalam surat Al-Haqqah ayat 30 sampai 33. Ayat berapa? 30 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhuhu faghulluh." Allah memerintahkan kepada para malaikat, ambil orang-orang tersebut, ikat orang-orang itu. Tsummal jahima salluh. Kemudian lemparkan orang-orang itu ke neraka jahanam. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an faslukuh. Kemudian ikatlah, belitlah orang itu dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. 70 apa? Hasta. Sehasta segini. 70 ini panjangnya. Kalau panjangnya segitu, besarnya seperti apa? Dan ini adalah rantai yang ada di neraka jahanam. Berarti rantai itu pasti apa? Panas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir At-Tabari menggambarkan bagaimana belitan. Jangan dibayangkan seperti apa membelitnya. Apakah membelit seperti dipuntir-puntir? Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, tuslaku fi duburihi hatta takhruja min mankhiraihi. Cara mengikatnya adalah rantai yang sangat panas itu dimasukkan ke dalam duburnya. Kemudian terus disogok sampai keluar lewat hidungnya. Itulah ikatan yang paling kencang
yang tidak mungkin seorang bisa lepas dari ikatan tersebut. Sehingga sangat wajar seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada yang bisa menyiksa seperti beratnya siksaan Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang bisa mengikat sekencang ikatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kencangnya ikatan Allah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, katanya Allah Ar-Rahman, katanya Allah Ar-Rahim. Apa? Maha penyayang, Maha pengasih. Kok siksaannya sedemikian mengerikan, Ustaz? Betul, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi umat manusia untuk beriman. Satu, Allah sudah utus para nabi dan para rasul untuk ngasih tahu kita jalan yang benar itu mana. Setelah para nabi dan rasul meninggal dunia, apakah sudah tidak ada lagi yang mengingatkan manusia? Masih ada? Masih. Sinten? Para sahabat Rasul SAW. Setelah meninggalnya para sahabat Rasul, masih ada yang mengingatkan? Masih. Siapa? Para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Setelah para tabi'in meninggal dunia, masih ada yang mengingatkan? Masih. Siapa? Atba'at tabi'in, murid-muridnya tabi'in. Setelah mereka meninggal, masih para ulama klasik sampai ulama di zaman ini. Mubalik, kiai, ustadz, apa maning? Ajengan, tuan guru, buya, ya. Kurang apa? Setiap Jumat ada khutbah, malah pada turu kabeh. Gue sing mangkat. Sing mangkat, sing ora mangkat. Allah Subhanahu wa taala sudah utus para nabi, para rasul, para ulama sesudah mereka ditugasi untuk melanjutkan perjuangan para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yang di dalamnya ada petunjuk yang paling lengkap yang ada di muka bumi. Dan Allah jamin keaslian Al-Quran ini sampai hari kiamat. Dan di zaman ini Al-Quran sangat mudah untuk kita dapatkan, tidak seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu pengen dapat Al-Quran di apa? Tulis tangan. Supaya punya Al-Quran. Kalau sekarang? Gratis. Di mana Ustaz? Di HP. Aplikasi. Ya. Tinggal buka Play Store, download gratis. Tapi ya antara WA sama Quran yang di HP itu lebih sering dibuka mana? WA-nya atau apakah Allah Subhanahu wa taala cuma menyediakan Al-Quran yang kita baca supaya dapat petunjuk? Tidak. Bukan hanya Al-Quran yang bisa kita baca. Alam semesta ini Allah bentangkan supaya kita bisa melihat.
ada gunung, ada laut, ada langit. Bahkan ada tubuh kita sendiri yang paling dekat. Ada gempa bumi, ada bencana, ada tsunami. Ini semua kesempatan yang Allah berikan kepada manusia untuk menggugah hati mereka supaya mau beriman. Kurang apa? Allah kasih di dalam masing-masing dari kita bisikan yang mengajak kepada kebaikan. Ada bisikan keburukan, ada bisikan kebaikan. Ada bisikan malaikat, ada bisikan setan. Gak cuma sampai di situ. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri kita sudah dikasih modal namanya fitrah. Apa? Fitrah. Kecenderungan untuk menerima kebaikan. Kasih modal nih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cuma itu. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kita janji manis. Ini jalan kebaikan. Kalau kalian ikuti jalan ini, kalian akan masuk ke dalam surga. Ini jalan keburukan. Kalau kalian ikuti jalan ini, kalian akan masuk ke neraka. Surga itu isinya gini-gini, enak. Neraka ini siksanya, isinya adalah azab. Kurang apa Allah Subhanahu wa ta'ala sayangnya sama kita? Seandainya ada yang belok, luruskan. Tetap belok saja, dikasih kesempatan untuk tobat. Kalau tobat diterima enggak? Diterima. Berapa kali diterima tobat? 10 kali? 100 kali? 1000 kali? Seberapa kali pun kita bertaubat, asal kita serius akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa Allah sayangnya sama kita? Bahkan seandainya ada orang yang beriman cuman berlumur dengan dosa, kemudian dia masuk neraka, dia masih ada kesempatan untuk dikeluarkan dari neraka dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Kurang apa Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah dikasih sekian banyak peluang dan kesempatan, kok tetap tidak mau beriman? Pantas atau tidak kalau dimasukkan ke dalam neraka? Pantas atau tidak? Pantas. Sehingga tidak pas ketika kita katakan, loh katanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kok siksaannya sangat mengerikan? Enggak pas untuk kita bawakan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita. Sehingga hanya manusia yang keterlaluan yang akan disiksa dengan siksaan yang kekal di neraka jahanam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk manusia-manusia itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.